syukran. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Al-ayah. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra, innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi akhadha bihi kal haditsil musalsal bil awwaliyah, haitsu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Lah ini anak yatimnya pada kemana ini? Pada pulang ke girangannya. Udah dapat bingkisan, udah dapat amplop, pulang gitu ya, saking girangnya. Atau besok mau sekolah, betul ya, nggak apa-apa ya, biarin anak-anak yang yatim mau pulang duluan karena besok mau sekolah. Nah, kita bapak-bapak dan ibu-ibu siap i'tikaf dan nginep di masjid. Ya bapak siap, saya mah nggak siap tuh ya, tapi ini saya nungguin itu ya, mana nih laki kok nggak pulang-pulang, bisa matanya panjang, betul. Nah, alhamdulillah ada acara yang penuh berkah ini, hadir di tengah-tengah kita orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang dimuliakan juga oleh Allah dunia dan akhirat. Hadir di tengah kita Al-Mukarram Al-Mutaram, Ketua DKM Masjid Ar-Rahman Bapak Ustadz Haji Komarudin. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang, barokah dan kesehatan, sehingga terus bisa memakmurkan masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Lingkungan apa Pak? Lingkungan hidup. Ketua Lingkungan yaitu Al-Mukarram Al-Mutaram yang kita muliakan Bapak RW Haji Hamim. RW atau ex RW? Ya, RW aja dah ya. Juga tidak lupa kepada Bapak Ketua RW yaitu RW Haji Agus, RW 03. Kita doakan semuanya mudah-mudahan syukran, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, rezeki yang barokah, sehingga mudah-mudahan bisa terus memimpin kita, bisa terus mengayomi masyarakat, dan bisa terus melaksanakan tugasnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita para tokoh masyarakat, termasuk Bapak Imam kita dan juga termasuk Bapak Ustadz Haji Sofyan dan bapak-bapak sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah saya doakan mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke dalam surga, karena pada malam hari ini kita telah menghormati anak yatim, kita telah menyayangi anak yatim, bahkan kita telah mengusap kepalanya. Mudah-mudahan masuk surga bersama Rasulullah, sebagaimana sabdanya kata Rasul, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa syara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma. Pak, apa artinya Pak kira-kira? Apa artinya? Nggak tahu ya Bu, artinya apa Bu? Kata Rasul, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha, aku dan orang yang memelihara anak yatim fil jannati nanti di surga. Artinya apa? Masuk ke dalam surga.
hakadha, antara aku dan dia, hakadha, seperti ini. Seperti ini seperti apa, Pak? Kalau kita belajar usul fikih, ini termasuk lafaz yang mujmal, lafaz yang global, lafaz yang tidak terperinci, lafaz yang mubham, yang belum jelas arti dan maksudnya. Betul apa betul? Hakadha, seperti ini. Seperti apa? Like this, seperti ini. Seperti apa? Kemudian Rasulullah menjelaskan. Dalam usul fikih juga ini disebut al-bayan bil isyarah, penjelasan dengan bahasa isyarat. Rasul menjelaskan wa syara bis sababati wal wusta, Rasul mengisyaratkan dengan telunjuk as-sababah wal wusta, dan jari tengah. Mau Pak nanti masuk surga bersama Rasulullah, dan kedudukannya dekat antara jari tengah dan jari telunjuk. Wa farraja bainahuma, dan Rasul merenggangkan antara keduanya. Jadi orang-orang yang melihara anak yatim, orang-orang yang menjaga anak yatim, orang-orang yang mengurus anak yatim, orang-orang yang berbuat baik kepada anak yatim, termasuk alhamdulillah tadi kita semua insya Allah termasuk orang-orang yang telah memelihara, menjaga dan berbuat kepada anak yatim, nanti akan masuk surga bersama Allah. Fil jannati hakadha, di dalam surga dekat sekali kedudukannya dengan Nabi, bagaikan telunjuk, jari telunjuk dan jari apa Pak? Jari tengah. Lanjut. Sampai jam berapa maunya? 2 jam. Insya Allah nggak lama-lama ya, paling-paling sampai jam 1. Kurang berapa jam? Kurang 3 jam. Berarti jam berapa tuh? Jam 12, jam 11, jam 10. Bapak dan Ibu, ini ibunya dikit banget. Kemana ibu yang lain nih? Hah? Bu? Siap-siap buat anaknya besok sekolah. Bapak dan Ibu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan beribu-ribu kenikmatan, yang telah menganugerahkan kenikmatannya kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Juga satu kenikmatan yang sangat-sangat besar sekali nilainya, di mana kita bisa memahami bahwa kita sebagai orang mukmin, lebih-lebih orang mukmin yang kuat hartanya, orang mukmin yang kuat tenaganya, dia diberikan paham bahwa orang mukmin yang punya harta, orang mukmin yang kuat tenaganya dan seterusnya, diberikan pemahaman oleh Allah bahwa orang yang lemah. Betul apa betul? Anak yatim adalah orang yang lemah, orang yang enggak punya sandaran, orang yang enggak punya bapak, bapaknya udah mati. Sehingga alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa mengadakan acaranya apa? Santunan anak yatim dengan semboyan atau dengan ini apa bacaan ini? Dekat dengan yatim. Berarti dekat dengan siapa? Dekat dengan Nabi. Oh ada ya, saya tadi baca nggak kebaca pada dari sana gitu ya. Saya pikir apa ini dia, ternyata ada 2 jari di belakang. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan Allah curah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, yang merupakan suri tauladan yang baik, yang merupakan suri tauladan yang sangat sempurna dalam berbagai sisi kehidupan. Sehingga Bapak dan Ibu, Ibu, kalau mau mencontoh Rasulullah SAW, betul? Dalam rumah tangga contoh Rasulullah, nggak bakalan kecewa. Nggak bakalan kecewa kalau kita contoh Rasulullah. Dalam kaitannya dalam hidup bermasyarakat, contoh Rasulullah. Dalam kaitannya bagaimana memperlakukan anak yatim,
contoh juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam berdagang contoh Rasulullah. Kalau kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijamin tidak bakalan kecewa. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi kalau kita contoh selain Rasulullah, kita contoh Pak Haji, kita contoh Pak Kiai, kita contoh suami kita contoh tetangga kita, kalau suatu saat kita kecewa, kira-kira salahin siapa, Bu? Salahin diri kita apa salahin tetangga? Bu, salahin siapa, Bu? Jangan salahin tetangga. Kenapa salahin tetangga? Karena tetangganya adalah janda kembang, janda muda, dan sebentar-sebentar suami saya selalu ngopi di depan rumah. Ya tadinya ngopi sekali setiap hari, begitu ada janda di samping ngopi sampai 5 kali. Saya salahin janda, kata ibu-ibu. Ya enggak. Yang kita salahkan adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita mencontoh orang yang tidak sempurna. Kita mencontoh satu sandaran yang tidak paripurna. Bahasa Arabnya tuh Pak dibilang nafsaka, ente jangan mencela kecuali diri ente sendiri. Enggak, jangan salahin Pak Haji, jangan salahin Pak Kiai, jangan salahin Pak Ustadz. Kalau suatu saat kita kecewa, dia tidak sesuai dengan harapan kita. Salah kita. Kenapa melihat mereka? Kenapa bersandar pada mereka? Kalau mau tidak kecewa, lagi-lagi dan lagi saya bilang, ayo kita bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap semuanya? Siap semuanya mencontoh Rasul Allah Ta'ala. Berbicara anak yatim. Siapa sih anak yatim? Siapa anak yatim? Siapa itu anak yatim? Biar kita jangan salah paham. Biar kita Pak RW Hamim, Pak RW Haji Hamim, orang tuanya udah meninggal dunia. Kemudian dia berkuar-kuar, saya yatim, santuni saya yatim, santuni saya. Betul apa betul? Anak yatim dua. Pertama, itu namanya yatim. Betul? Betul lah betul. Tapi kalau dia sudah gede, dia sudah balik, walaupun ada. Kok begitu sih definisinya? Kenapa kalau udah balik nggak disebut yatim? Nah ibu-ibu pada keluar udah kemana itu ya? Sedih saya nih ya, ditinggal oleh ibu-ibu. Padahal perempuan itu kan pemberi semangat. Betul apa betul? Betul apa betul? Lah coba dah Pak, istri bapak suruh pulang kampung tuh, jangan lama-lama aja 1 bulan. Kita sendirian di rumah suaminya, kira-kira hidup semangat apa lemes? Kira-kira hidup semangat apa lemes? Semangat. Kenapa?
karena di samping ada janda kembang. Itu mah semangatnya beda lagi Pak. Tapi kalau secara pengakuan asli, secara kebutuhan pasti kita lemas. Betul lah betul? Betul lah betul ya, makan sendiri, nyuci sendiri, mandi sendiri, sementara istri masih ada. Ya nggak apa-apa, walaupun ibu tinggal 2, bawa banyak, ayo lanjut gitu ya. Kenapa kalau sudah balik nggak disebut anak yatim? Dari mana definisinya? Dari mana dasarnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum." Al-ayah. Apa artinya, Bu? Bu, apa artinya tadi? Atau mau lanjut sambil makan? Silakan. Wabtalul yatama, dan kamu uji itu anak yatim, kamu didik dia, kamu rawat dia, hatta idza balagun nikah, sehingga ketika dia sudah sampai umur nikah. Maksud umur nikah di sini udah balik Pak. Kalau dalam kitab Safinatin Najah, usia balik berapa tahun sih Pak? Ayo, berapa tahun? Orang dinyatakan udah balik 15 tahun. Itu balik yang keberapa? Balik keberapa? Balik pertama. Balik kedua umur berapa tahun? Diserahkan kepada bapak. Yang penting ciri-ciri balik kedua adalah biasanya pengen buka pos yang kedua dan keinginannya bergebu-gebu kuat. Kalau diantara bapak sekarang ada yang punya keinginan pengen punya pos yang kedua, pengen poligami, pengen menambah daerah apa, memperluas daerah dan seterusnya, pengen kawin lagi, itu ciri-ciri balik yang kedua. Betul apa betul? Kalau kayak saya sih, Pak siapa ya? Pak Haji Hamim, Pak Ustadz Haji Komarudin, kayaknya balik yang keduanya udah lewat nih ya. Tinggal tunggu balik yang keberapa? Balik yang ketiga. Ya halas ya. Jadi anak yatim itu adalah kullu saghirin aw saghirah la abalah. Setiap anak yatim, setiap anak kecil laki-laki dan perempuan yang enggak ada ayahnya. Sekarang banyak Pak Bu, ada anak kecil belum balik, umur 10 tahun, 5 tahun. Ditanya ayahnya kemana nih? Kok nggak pernah kelihatan? Berarti yatim dong, kan nggak ada ayahnya. Ternyata ayahnya ada apa enggak? Ayahnya ada, cuman kabur ke Sumatera, kawin lagi. Kalau gitu yatim apa bukan? Bukan. Anak yatim tuh yang ayahnya meninggal dunia, la abalahu, yang ayahnya meninggal. Alas. Jadi yatim tuh setiap anak kecil laki dan perempuan yang dia belum balik dan tidak ada ayahnya. Berarti kalau udah umur 20 tahun, ada umur 15 tahun, ayahnya nggak ada, udah meninggal, disebut yatim apa bukan? Bukan. Itu definisi yatim pada manusia. Kalau pada hewan, definisi yatimnya beda. Contoh ayam. Tahu Pak ayam kampung? Tahu ayam kampung? Sesudah biangnya nelor, kemudian dierami itu telurnya. Kalau ayam tuh ngerem berapa lama? 20 hari atau 21 hari. Nah berarti pernah melihara ayam itu dia. Kalau enggak ngintip ayam ngerem. Ayam itu ngerem selama kurang lebih 20 atau 21 hari. Kalau entok ngerem berapa hari? Sama ya? Ayam kalau entok kalau nggak salah ngerem itu kurang lebih 40 hari. Kok begitu? Karena kulit telurnya dia lebih tebal, cangkangnya lebih tebal. Betul lah betul? Ayam ngerem 21 hari, sesudah dia erami itu telur, dihangatkan dan seterusnya dengan cara merata, akhirnya itu ayam kemudian sampailah pada saatnya dia netesin anaknya. Maka keluarlah anak-anak ayam pitik yang masih bayi, katakanlah netes sebanyak 10 ekor ayam. Dia girang banget tuh Pak Bu, ayamnya girang, udah punya anak, ayamnya girang netes, udah. Kita juga yang melihara
giranglah. Begitu 15 hari kemudian ini induknya mati, emaknya mati, sehingga anak ayam tinggal 10, dia tanpa induk. Kalau gitu disebut yatim apa bukan? Itu disebut yatim dalam dunia hewan. Kalau dalam dunia manusia, yatim itu adalah anak kecil yang ayahnya meninggal. Kalau dalam dunia hewan kebalikan apa? Dia akan jadi yatim, itu anak ayam. Kalau yang meninggal ibunya apa bapaknya? Ibunya. Bapaknya bodoh amat, kupikirin lagi. Bapaknya udah keliling lagi ke KUA, berbagai KUA, udah ngawinin lagi biang yang lain. Jadi itu definisi yatim. Bapak yang Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi jam 10. Lanjut. Selanjutnya adalah kenapa sih kita ngadain acara lebaran yatim? Kenapa kudu kita usap kepala anak yatim? Apa arti mengusapnya? Apa cukup mengusap kepala anak yatim doang? Cukup apa? Perlu juga kita usap kepala emaknya, kepala ibunya. Jangan. Kalau mau usap kepala ibunya, tolong jadikan dia halal dulu. Siap jadiin mereka halal? Kata Rasulullah SAW, as-sa'i alal arami kal mujahid fi sabilillah. Orang yang menolong para janda. Bu, jangan didengerin Bu ya. Ini khusus bapak-bapak laki-laki tuh, lagi siap berjuang di jalan Allah. As-sa'i alal aramil, orang laki-laki yang menolong para janda, nolong beneran karena Allah dan seterusnya. Kal mujahid fi sabilillah, hukumnya seperti orang yang jihad di jalan Allah. Nah, ini kayak semangat nih besok nih dia mau berjuang. Enggak, maksudnya menolong orang yang lemah. Kenapa? Karena kalau kita Subhanahu wa ta'ala girang, Allah Subhanahu wa ta'ala senang. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah siap menolong seorang hamba selama dia selalu menolong hamba-hamba Allah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Jadi kisah ceritanya Pak, menolong anak yatim apa menolong ibunya? Apa dua-duanya? Ya mudah-mudahan bisa dua-duanya ya. Kalau emang belum bisa dua-duanya, ya anak yatim dulu dah ditolong. Daripada ditolong ibunya, anaknya dibelangsakin, kan itu lebih parah. Betul? Betul? Iya, mudah-mudahan kita bisa paling enggak nolong anak yatimnya dulu. Kapan-kapan baru nolong ibunya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita tadi ngusap kepala anak yatim? Ya karena perintah Rasulullah, karena mencontoh Rasulullah. Pak, Rasulullah SAW itu dalam hidupnya beliau selalu memperhatikan orang-orang miskin, beliau selalu memperhatikan anak-anak yatim. Bahkan ada satu riwayat dikatakan ketika Rasulullah SAW puasa Asyura tanggal 10. Pada puasa nggak tadi? Puasa nggak Bu? Pak, puasa enggak Pak? Puasa cuma niat doang ya? Sama dong, meniat doang. Loh kok cuma niat doang? Niatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Itu mah namanya dalil yang diungkapkan orang malas ngebela diri, betul? Rasulullah SAW ketika itu dalam satu riwayat lagi puasa Asyura. Selesai nanti Pak, Bu, puasa dari pagi sampai sore, Rasul udah siap buka, makanan udah ada, korma udah disediain, air putih disediain, dan seterusnya. Rasul lagi mau buka, dikit lagi azan maghrib. Tiba-tiba dalam di depan pintu Rasulullah melihat seorang anak kecil dalam keadaan sedih, dalam keadaan bengong dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah bilang, coba tolong lihat siapa di luar. Please look at who is in front of the door. Fadol unzur man bil bab. Coba lihat siapa di depan pintu tadi. Akhirnya seorang sahabat
keluar datu Pak Bu, lihat pintu, ada siapa ini? Begitu dilihat di depan, lu siapa tong? Ngapain di sini sedih? Ngapain di sini nangis dan seterusnya? Dia bilang, Bapak, beberapa hari yang lalu orang tua saya yang laki-laki meninggal. Saya sedih, saya tidak punya harapan lagi, saya tidak punya sandaran lagi. Saya bingung ketika teman-teman saya seusia saya, mereka punya problem, mereka langsung ngadu kepada orang tua mereka, kepada bapak mereka, langsung ditanggapin. Sementara saya ketika punya problem masalah, saya begitu, bapak saya nggak ada, saya sedih. Betul? Betul lah, betul. Teman-teman saya, mereka ketika pulang selesai main, mereka suka cerita tuh sama bapaknya, Pak, tadi saya main seperti ini, tadi saya main gundu, tadi saya main galang asing dan seterusnya. Saya kalau pulang ke rumah saya bingung, orang tua saya nggak ada, saya bingung mau minta jajan sama siapa dan seterusnya. Apa kata Rasul? Siapa tadi, siapa? Akhirnya sahabat bilang, itu seorang anak yatim ya Rasulullah, suruh dia masuk. Akhirnya didudukkan oleh Rasulullah SAW di hadapannya, diajak buka puasa bersama, diajak makan korma, diajak makan roti, dikasih makanan dan seterusnya, disayangi, dihormatin, disantunin dan seterusnya. Nah, riwayat inilah yang menjadikan landasan orang-orang kita memahami bahwa pada tanggal 10 Muharram kita dianjurkan menyantuni anak yatim. Betul apa betul? Nah, orang-orang kampung kita mengenalnya dengan istilah lebaran yatim. Jadi gitu landasannya. Apa landasan satu doang? Ya banyak Pak, dan seterusnya. Oleh karena itu kita juga jangan salah memahami bahwa yang namanya mentang-mentang lebaran anak yatim 10 Muharram, kita cuma menyantuni anak yatim 10 Muharram doang. Kita kasih bingkisan, kita kasih amplop, kita berbuat baik kepada mereka. Sesudah itu kita lupakan mereka, kita tidak perhatikan mereka tuh anak-anak yatim. Bodoh amat bagaimana pendidikannya, kita nggak perhatikan makannya, kita nggak perhatikan pertumbuhannya dan kebutuhan-kebutuhannya. Ayo, kira-kira kalau kayak gini salah apa betul? Bu, salah apa betul Bu? Salah. Yang betul adalah tadi barusan kita latihan apa? Menyayangi anak yatim, menyantuni anak yatim. Tapi bukan sekarang doang, bukan 10 Muharram doang, setiap hari, setiap saat, kapanpun, dimanapun. Ayo kita perhatikan anak yatim sekaligus ibunya. Salah ya? Ibunya lagi diperhatiin. Lebih-lebih bagi kita yang kaya, lebih lagi bagi kita yang mampu dan seterusnya. Ayo kita perhatikan anak-anak yatim di kampung kita. Bagaimana mereka sukses, bagaimana mereka bisa tumbuh seperti anak-anak yang lain. Kita sekolahin mereka, kita pesantrenin mereka, kita bantu kebutuhan mereka, sehingga dengan demikian kita bukan hanya menyantuni anak yatim 10 Muharram doang, tetapi setiap saat kita santuni mereka. Siap semuanya? Siap semuanya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang luas dan barokah, dan dijadikan orang-orang yang Allah berikan kemapanan dalam rezeki. Amin ya rabbal. Pak Ustadz, saya sedih, saya orang miskin, saya makan susah, saya nggak punya gaji, saya nggak kerja. Gimana cara saya menyantunin anak yatim? Pak, Bu, Ibu, saya tanya Bu, kira-kira yang sodako itu diperintahkan sodako orang kaya doang, sementara orang miskin enggak diperintahkan sodako, atau orang kaya dan miskin juga disuruh sodako? Orang miskin diperintah sodako enggak Pak? Tetap akan sodako juga. Kullun ala qadri wus'i, kullun ala qadri taqati, kullun ala qadri sita'ati. Jadi baik orang kaya atau orang miskin disuruh perintahkan sodako, tentu sesuai kemampuannya. Yang kaya sodakonya gede, silakan, karena emang ada duitnya, betul, kantongnya tebal. Sementara yang miskin, ya silakan sodako sesuai kemampuannya. Kenapa?
karena sakukurata takashimura. Bahasa Jepang itu, Pak. Sakukurata takashimura itu bahasa apa? Bahasa Jepang. Ada yang bilang bahasa Jepang, ada yang bilang bahasa orang bokeh. Loh, kok orang bokeh? Orang yang gak punya duit, orang yang pailit. Karena sakukurata uang. Takashimura, kita pergi ke warteg makan yang banyak, murah meriah. Betul apa betul? Jadi orang miskin juga sama, Pak Bu, diperintahkan sedekah sesuai kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala, betul tadi itu ya. Ketika kita mengusap kepala anak yatim, Rasulullah SAW bersabda. Jadi ada sebuah kisah begini, Pak Bu, ada cerita nih. Ceritanya minum dulu ya. Ada sebuah kisah cerita diriwayatkan oleh Abu Darda. Kata beliau, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku qaswata qulubi. Jadi datang kepada Rasulullah, curhat sama Nabi, Bu, sharing kepada Nabi. Saya nggak bicara panjang, apalagi orang-orang zaman sekarang senang banget sharing segala macam, cerita kesusahannya. Sementara orang yang diceritakan kesusahannya juga lagi susah. Kita harapkan dia bisa bantu kita. Apa yang terjadi? Boro-boro dia bisa bantu kita karena dia lagi susah. Apa yang terjadi? Ditambah dengan kesusahan kita sehingga dia terbanting dan dia tertimpa dua kesusahan. Kesusahan apa? Kesusahan mikirin kesusahan dia sendiri dan kesusahan memikirin kesusahan kita. Betul apa betul? Jadi jangan terlalu banyak sharing sama makhluk, jangan terlalu banyak curhat sama orang lain. Kalau bisa cukup curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Tahajud, salat, cerita sama Allah. Kalau cerita sama makhluk, betul apa betul? Bisa jadi boro-boro dia ngebantu kita, bahkan bisa jadi dia ngecengin kita, bisa jadi dia malah menghina kita. Betul Pak? Betul Bu? Betul. Jadi ini orang curhat ada Rasulullah. Kalau curhat kepada Rasulullah tepat, Rasul pasti ngebantu, Rasul pasti ngasih jalan keluar. Nggak mungkin Rasul ngecengin dia, nggak mungkin Rasul mengecilkan dia. Jadi itu laki-laki curhat kepada Rasul. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, hati saya keras, saya malas ibadah, saya malas sholat, saya dengerin nasihat boro-boro nangis, bahkan hati saya melawan dan menentang. Saya dinasihatin susah, saya diajak ibadah kepada Allah juga susah, hati saya keras. Gimana ya Rasulullah? Cari jalan keluarnya. Jalan keluarnya? Saya miskin, saya melarat, saya hidup nggak punya uang, saya hidup fakir dan seterusnya. Ya Rasulullah, tolong kasih jalan ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Pengen tahu jalannya gimana caranya? Yang ada di hadis ini Pak ya. Nah, caranya pertama kata Rasulullah, irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Apa artinya? Oh bohong aja, ini lagi nunggu ya. Biar hati lembut, biar ekonomi lancar, biar ekonomi mudah. Bagaimana cara kiatnya untuk mengatasi itu semua? Dalam hadis ini Rasul mengatakan, irhamil yatim, sayangin anak yatim, urus mereka, perhatikan kebutuhan mereka, jangan sampai mereka terlantar. Sayangi mereka, tolong mereka mudah-mudahan dengan sebab kita menolong anak yatim, dunia dan akhirat kita ditolong. Amin ya rabbal alamin. Amin gitu Bu. Bu, amin Bu. Amin dipaksa nih. Sekarang mah nggak apa-apa Bu, ngucapin amin ya. Walau itu kan dilarang untuk ngucapin amin. Amin itu karena mau kabul. Untung bukan Bang Makbul ya. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah. Pak, tahu Umar bin Khattab? Bu, tahu nggak Bu Umar bin Khattab Bu? Umar bin Khattab yang bergelar
Al-Faruq. Umar bin Khattab yang bergelar Al-Fariq bainal haqqi wal batil. Orang yang sangat tegas, seorang yang sangat disiplin. Yang benar beliau bilang benar, yang salah beliau bilang salah. Tegas. Kalau kebenaran dibela, kebatilan dihancurkan. Umar bin Khattab khalifah yang keberapa? Tong. Ini yatim bukan nih? Ini di depan. Bocah yatim bukan? Yatim. Ya sudah, nggak apa-apa, yang ada saja. Coba saya mau nanya, kenal gak Umar bin Khattab? Lah nggak kenal ya? Kenal siapa? Avatar. Nggak kenal Umar bin Khattab? Nggak kenal. Kalau saya tanya, yang bisa jawab nanti saya kasih uang jajan, lumayan buat beli garam sebulan nggak habis. Ayo saya tanya ya, jawab. Yang bisa jawab fal yusyir biyadi, angkat tangannya. Umar bin Khattab, ada 4 orang khalifah pengganti Rasulullah SAW min haitsu madza? La min haitsul khilafah, la min haitsul nubuwah. Pengganti Rasulullah sebagai khilafah, sebagai pimpinan negara, bukan sebagai nabi. Kalau Nabi Muhammad nggak bisa digantiin, Pak. Kenapa? Karena akhirul anbiya la nabiyya ba'da, nabi terakhir, yang udah itu nggak ada nabi lagi. Kita nggak cerita nabi palsu, nanti panjang. Saya tanya, Kong, Umar bin Khattab khalifah yang keberapa? 4, 5, 6? Nggak ada yang tahu? Kalau tahu saya kasih jajan nih, lumayan buat beli kerupuk. Terbang dah ya. Nggak ada yang tahu? Beneran ini ada duit ya? Yang berapa? Hah? Yang berapa? Jawab yang mana yang pertama jawab tadi? Yang pakai baju putih? Khalifah yang keberapa? Tadi kan saya lihat begini tuh. Yang keberapa berarti? Betul yang kedua, bukan yang ketiga, bukan? Hah? Betul? Yakin? Kalau saya bilang yang keempat, saya salah apa betul? Salah. Jadi Umar bin Khattab betul khalifah yang kedua. Sini Tom. Ini buat jajan ini, jangan malu ayah. Tuh, dapat rezeki. Belajar yang rajin, syukron. Ya. Jadi Umar bin Khattab khalifah yang kedua, yang dijamin salah seorang sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Itu siangnya dia meninggal dunia, Pak Bu. Meninggal dunia dia. Kemudian dikubur, dimakamkan. Begitu malam harinya, orang-orang soleh. Kalau zaman dulu orang soleh banyak, Pak Bu. Betul apa betul? Mimpi orang soleh itu termasuk juz'un min ajza'in nubuwah. Al-bisyarah, berita gembira dari Allah. Kalau zaman sekarang orang soleh banyak apa dikit? Insya Allah mudah-mudahan banyak ya. Makanya cara biar banyak orang soleh, pertama tahu punya istri 4, anak 20, namain semuanya soleh. Jadilah orang-orang soleh. Jadi kembali pada malam harinya orang-orang yang soleh ngimpi tuh. Ngimpi ngapain? Ngimpi bertemu dengan Sayyidina Umar. Ngimpi apa Pak? Ketemu Sayyidina Umar. Dan ngimpinya sama semuanya. Versinya sama, isinya sama, ceritanya sama semua. Apa mimpi mereka? Mereka nanya, ya Amirul Mukminin, ya Umar bin Al-Khattab, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bagaimana sambutan Allah ketika ente sudah masuk kubur? Bagaimana tanggapan Allah? Bagaimana Allah perlakukan kamu? Jadi ditanya gitu Pak. Dalam mimpi itu Umar jawab, alhamdulillah Allah menerima saya, Allah memperlakukan saya dengan baik, Allah subhanahu wa ta'ala melindungi saya. Gimana cara melindunginya? Umar bin Khattab bilang, ketika malaikat yang nanyain alam kubur, malaikat Munkar dan
Nakir datang, buang itu dia. Siap-siap nih mau nanya Umar bin Khattab. Siap-siap malaikat tadi akan tampil dengan bentuk yang menyeramkan. Mau nakut-nakutin biar takut, biar tegang. Begitu malaikat mau nanya Umar bin Khattab, mau nakut-nakutin Umar bin Khattab, tiba-tiba ada suara. Tiba-tiba faidha hatifun yahtifu, tiba-tiba ada suara tanpa wujud, tentu suara dari Allah Subhanahu wa taala. Suara tadi bilang begini, hei mungkar nakir, hei malaikatku, jangan ente takut-takutin hambaku yang satu ini, rahmati dia, jangan ditakut-takutin, berlaku lemah lembut sama dia, sayangi dia dan seterusnya. Akhirnya orang-orang soleh tadi nanya lagi, Pak Bu, pada nanya lagi, kaget. Berarti malaikat mungkar nakir akhirnya baik dong sama ente, menyayangi ente dan seterusnya. Kenapa tuh Umar? Kenapa? Sebab apa? Apa karena kamu Amirul Mukminin sehingga malaikat mungkar nakir dilarang nakut-nakutin kamu, bahkan harus menyayangi kamu? Kata Umar bin Khattab, la, bukan. La, summa la, tidak, kemudian tidak. Yang lain nanya lagi dalam mimpi tadi, apakah kamu bergerak al-farik bainal haqqi wal batil? Apa kamu orang yang tegas dalam menegakkan kebenaran? Umar jawab lagi, la, summa la, enggak. Kemudian karena apa? Betul Pak, Umar ada dijamin masuk surga. Tetapi ini lagi cerita di alam kubur tadi itu. Malaikat mungkar nakir enggak jadi nakut-nakutin dia, enggak jadi berlaku kejam, berperilaku menyeramkan, enggak jadi. Sebab apa dong Umar? Sebab ini bukan, sebab itu bukan. Pengen tahu jawabannya Pak? Sebab apa? Ini ada dalam kitab Al-Usfuriyah. Sebabnya adalah begini, tak Umar, waktu itu saya lagi jalan di lorong-lorong jalan, tiba-tiba saya melihat anak kecil kayak gini ya, dia lagi megang burung perit, burung peking. Tahu Pak burung perit, burung peking? Kalau zaman kita kecil tuh kan kita suka nyari burung ya. Kalau zaman sekarang jadi bolang, bocah petualang. Saya sempat ngalamin ya waktu SD. Kalau libur sekolah hari Minggu udah keliling kampung. Waktu itu Jakarta masih kampung kayak di sini. Nyari burung sambil bawa jepretan, nyari burung sambil bawa ketapel. Sehingga ketika itu kita kenal nama-nama burung. Ada burung perit, jadi cerita burung ya. Orang tua kan paling senang kalau cerita zaman dulu, betul? Betul Pak? Kita dulu, gitu ya. Ada burung peking. Tahu nggak nih burung peking? Kalau bocah kayak gini yakin nggak tahu tuh ya. Taunya apa? Games, games. Taunya game tanks. Tank nggak tahu ya? Berbagai tank dan seterusnya. Ada lagi burung cantingan. Ada lagi burung yang sangat indah sekali, bentuknya hijau. Dia terbang di atas padi-padian, dari satu dan ke dan yang lain. Dia cenderung nyaris tidak pernah hinggap di satu dahan, sehingga ketika kita mau jepret itu susah. Tapi dia indah sekali, warna burungnya hijau. Burung apa tuh Pak? Burung cantingan sawah. Iya betul ya. Saya juga lupa ingat. Ya mungkin di sini namanya beda, sah-sah saja ya. Kenapa? Makanan ikan. Iya, kalau nggak ada ikan dia pusing palanya. Saya itu kalau ke pas pakai mobil jadi cerita Pak ya. Ketika lewat sawah saya liatin banyak burung bangau apa enggak, banyak burung kondo apa enggak, kan kondo namanya salah satunya. Barang-barang banyak burung kuntul apa enggak? Oh sawah Anda banyak burung bangau, banyak burung kondo. Di sawah yang satunya lagi nggak ada burung kondo satupun, burung bangau. Tandanya apa? Kok bisa beda kayak gitu? Tandanya apa Bu? Tandanya kalau di sawah yang masih banyak burung bangaunya, berarti di sana masih banyak ikannya. Ada ikan betik, ada ikan betok, ada ikan gabus, termasuk gabus yang suka bengong. Diam aja. Gabus apa namanya itu? Gabus bego. Loh kok bego? Karena nggak ke sekolahan, nggak menyantren. Banyak tuh Pak burung waktu itu saya sempat kenal ya.
Ada lagi burung yang dia burungnya kecil, tetapi pada bagian pantatnya kalau nggak salah ya, itu bulunya merah. Saya lupa pantat atau pala. Kecil burungnya. Dulu disebut burung apa tuh? Burung cabe-cabean. Betul? Ingat? Makanya saya suka bingung tuh kalau ada anak ABG Yolas, kerjaan naik motor, mencolok sono, mencolok sini, dan seterusnya. Seringkali dalam bahasa gaul anak muda disebut apa itu Pak? Cabe-cabean. Kenapa enggak sekalian bawang-bawangan, lengkuas-lengkuasan? Begitu mereka burung bilang itu cabe-cabean, saya bengong. Kan cabe-cabean nama burung dulu, kenapa disematkan buat dia? Jadi kembali, Umar melihat anak kecil lagi megang burung dan itu burung diseksa, palanya disentil, bulunya dicabut, kakinya dipeletekin dan seterusnya. Itu burung sudah terampun-ampun, burung udah merasa sakit. Kalau bahasa mungkin dibahasakan dalam bahasa kita, ampun, tolong jangan siksa saya udah nggak sanggup. Tapi yang namanya bocah kecil mana dia ngerti. Datang Umar, Umar tong, itu burung ente jual nggak? Kalau ente jual, berapapun ente mau saya bayar. Dia bocah kecil bilang, boleh dah buat jajan saya. Benar ya Pak, berapa saja mau dibayar? Benar, ente sebutin 50.000, 50.000 saya bayar. 100.000, 100.000 saya bayar. Kira-kira tuh bocah kecil seneng nggak Pak? Seneng. Akhirnya kata tuh anak kecil, lah boleh dah Pak. Umar ngasih duit 50.000. Kalau zaman sekarang ya, tuh anak kecil kasih itu burung. Sesudah burung tadi menjadi milik Umar bin Khattab, itu burung dikemanain? Ditaruh di kandang? Enggak. Dibawa pulang? Enggak. Apa yang terjadi? Burung tadi dipotong, dimakan juga enggak. Burung tadi dilepas. Umar bin Khattab bilang, burung, silakan kamu bebas. Antal an talikun, kamu sekarang bebas. Antal an bariun minat ta'zib, kamu sekarang bebas dari hukuman sekarang. Terbang itu burung, seneng banget. Burung tadi seneng banget, dia terbang bebas, ketemu bapaknya, ketemu temannya, terbang di alam bebas, bisa jadi ketemu mantannya. Betul apa betul? Terjadilah BCL. Apa tuh BCL? CLB ya? Cinta lama bersemi kembali. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ada aja lagi yang istilahnya apa? Teman dekat tapi apa itu? Tapi mesra ya. Nah, bahasanya enggak aja teman mesra, lawan jenis. Itu mah pacaran namanya. Betul? Akhirnya karena burung tadi dilepas oleh Sayyidina Umar, dia senang banget, dia bebas. Kata Umar, karena itulah, karena ketika itu saya sangat menyayangi burung, saya mengasihani burung, saya lepas dia senang dan seterusnya. Alhamdulillah, begitu di alam kubur ini malaikat mungkar dan nakir enggak jadi nakut-nakutin saya, enggak jadi dalam bentuk yang seram. Bahkan mereka berdua menyayangi saya sebagaimana saya kasihani dan saya sayangi burung yang dilepasi dunia. Amin ya rabbal. Boleh dah Pak besok keliling Bu, cari tukang burung, borong-borongin, lepasin. Lah, itu bikin senang dua makhluk. Makhluk pertama siapa? Tukang burung. Tiap hari kita borong, kemudian kita lepas. Makhluk yang kedua yang senang siapa? Burung itu sendiri. Insya Allah. Ini jangan-jangan di antara Bapak besok ada yang keliling dia. Di Pertamina, di SD kan banyak tuh yang jual burung puyuh, burung perlit, burung peking. Kalau artinya apa? Umar bin Khattab selamat dari pertanyaan mungkar dan nakir, tidak ditakut-takutin karena seekor burung. Bayangin, apalagi kita menyayangi anak yatim, kita sayangi mereka, kita ayomi mereka dan seterusnya. Insya Allah Allah sayang kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang disebut hadis musalsal bil awwaliyah. Ada yang tahu hadis musalsal bil awwaliyah? Ini kayak kuliah aja, kayak ngaji santri dia, kayak di pondok.
Dalam hadis musalsal bil awali Rasulullah bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang bersifat kasih sayang, orang-orang yang bersifat welas asih, orang-orang yang mengasihani sesama makhluk Allah, yarhamuhumur rahman, Allah ar-rahman akan menyayangi dia. Amin ya rabbal alamin. Irhamu man fil ardi, sayangin tuh makhluk yang ada di bumi. Anak yatim, mereka dalam posisi lemah, sayangi mereka. Janda-janda yang sudah tua, yang udah giginya ompong tinggal dua, yang ekonominya ekonomi elit, ekonomi sulit, bantu dia dan seterusnya. Yarhamkum man fis sama, makhluk yang ada di langit, para malaikat dan seterusnya akan menyayangi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi terakhir, ada yang nanya, gimana sih cara ngusap kepala anak yatim? Apa pinggirannya diusap, kemudian belakangnya diketok, atau ubun-ubunnya yang diusap, kemudian samping kanannya disentil? Gimana cara ngusap? Pada bingung kan? Bingung cara ngusap. Ya cara ngusap sih terserah Pak, mau gimana kayak, mau begini jadi, mau begitu jadi. Tapi yang paling afdol cara ngusap kepala anak yatim, kita kembali kepada ayatul wudu, ayat wudu dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Usaplah kepala kalian pada waktu wudu dengan air. Dalam mazhab Syafi'i sebagian, gitu ya, sebagian kepala. Ubun-ubun udah begini aja udah sah wudunya. Tetapi yang afdol, ini air kita sudah ambil, kemudian di tangan kita usap satu kepala. Cara ngusap yang afdol gini Pak ya. Nah air, kita tangan ini kita kebelakangin sampai tengkuk, kemudian kita kedepanin lagi. Begitu caranya katanya. Artinya cara yang afdol ngusap anak yatim kayak gitu. Betul? Artinya landasannya kita larikan ke sana. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian dengan cara seperti itu. Rajin-rajin usap kepala anak yatim. Betul? Besok ketemu anak yatim, palanya usap, ketemu lagi usap, ketemu lagi usap. Apa cuma sekedar ngusap doang Pak? Enggak. Ini kata ngusap kepala, ada yang mengartikan bahasa hakikat, bentulan ngusap. Ya sudah, yatim terus kalau kayak gitu. Besok ketemu usap lagi, ketemu usap lagi. Tapi yang dimaksudkan mada imsa ra'sal yatim, ini bahasa kinayah. Itu tanda apa Pak? Tanda sayang, tanda perhatian. Sesudah sayang, apa yang dilakukan? Ya kita perhatikan dia, kita jaga dia, kita ayomi dia, kita bantu dia. Jadi 10 Muharram itu hanyalah simbol, hanyalah latihan bagaimana kita menyayangi yatim. Artinya apa? Bukan sekarang doang, besok-besok, minggu depan, sepanjang bulan, sepanjang tahun, bahkan sepanjang masa. Ayo kita sayangi anak-anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Karena tanggung jawab siapa mereka? Ya tanggung jawab kita yang mampu, tanggung jawab saudara-saudara yang mampu dan seterusnya. Jadi bahasa imsa ra'sal yatim itu bahasa kinayah. Yang dimaksudkan bukan semata-mata ngusap doang, tetapi menyayangi, membina, mengayomi dan menolong anak-anak yatim. Mudah-mudahan dengan kita anak yatim, dengan kita memberikan mereka santunan, dengan kita bikin mereka girang, jadikan 10 Muharram sebagai lebaran mereka, Allah sayangi kita semua. Jadi pertama caranya apa? Kalau ingin hati itu lembut, jangan keras. Kalau ingin ekonomi itu lancar, kalau ingin Allah berikan keberkahan dalam rezeki, enggak sempit, pertama irhamil yatim, sayangin anak yatim. Kedua, imsa ra'sa, usap kepalanya. Dan yang terakhir, wa at'imhu min ta'amik, kasih makanan itu anak yatim dari makanan yang kita makan. Sama makanannya, kualitasnya sama. Jangan begini, kita melihara anak yatim, makanan kita setiap hari enak, rendang Padang,
opor ayam. Apa itu? Pokoknya enak-enak gitu ya. Sementara anak yatim kita kasih sayur toge, kita kasih ikan teri, kita kasih tempe dan seterusnya. Salah. Yang betul adalah at'imhu min ta'amik, kasih makan anak yatim dari makanan yang kita makan. Nah, kata Rasulullah, kalau itu kamu bisa lakukan, yalin qalbuka lana yalinu madlin atau madlayin, yalin qalbuka, hati kamu akan lembut, wa tudrik hajataka, dan kamu akan dapat, Allah akan mengabulkan dan memperlancar kebutuhan kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, ya udah jam 10 lewat, kok diam-diam aja itu ya. Ya sudah, sampai sini aja dulu ya. Yang penting mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita mauna taufik sehingga kita digerakkan untuk menjadi orang-orang yang selalu memperhatikan kebutuhan anak yatim, orang-orang yang tidak menghardik yatim, orang-orang yang selalu membantu anak yatim, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim apalagi menghardiknya. Amin ya rabbal alamin. Mereka adalah bagian dari kita, mereka adalah satu bagian dari masyarakat kita. Kewajiban kita lah untuk merangkul mereka. Bagaimana kita bisa mengamalkan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashudu ba'du ba'da. Orang mukmin kepada mukmin yang lain itu ibarat bangunan yang saling menguatkan sebagian dari yang lainnya. Masyarakat kita diibaratkan sebuah bangunan. Di sana ada orang yang kuat ekonominya, ada yang lemah. Di sana ada orang yang kuat tenaganya, ada yang lemah. Di sana ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Di sana ada orang yang punya kekuasaan, ada anak yatim dan seterusnya. Hendaklah satu dan yang lainnya saling menguatkan. Mudah-mudahan menjadi satu sebuah bangunan masyarakat yang kokoh sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang pada tempatnya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wa qad yurja li jarhi sayfi bur'u wala bur'u lima jarahal lisanu. Apabila pedang melukai tubuh, masih ada batinnya. Tapi kalau ada kata-kata melukai hati, kemana obat hendak dicari. Oleh karena itu mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kepada majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwa bil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.